Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Fauzi, mahasiswa Universitas Pamulang dari Prodi Teknik Mesin. Kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang materi dari mata kuliah motor bakar dengan topik pembahasan fungsi dan cara kerja dari sistem pendingin. Oke, dan langsung saja kita masuk ke topik pembahasan, yaitu fungsi dari sistem pendingin. Sistem pendinginan dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin tersebut tetap ideal. Nah, mesin pembakaran dalam maupun luar melakukan sebuah proses mekanisme untuk menghasilkan energi dan mengubah mekanisme tersebut menjadi tenaga gerak. Jadi, mesin bukan instrumen dengan efisien yang sempurna tanpa adanya dari sistem pendingin ini. Karena kenapa? Panas yang dihasilkan dari pembakaran tersebut tidak semuanya terkonversikan menjadi energi. Sebagian terbuang melalui saluran pembuangan dan sebagian terserap oleh material di sekitar ruang bakar. Oke, dan kesimpulan dari fungsi sistem pendingin tersebut dibagi menjadi 3, yaitu untuk menyerap panas mesin, yang kedua untuk mengatur agar suhu panas mesin dalam suhu yang terjaga antara temperatur 80 derajat sampai dengan 90 derajat Celcius. Dan yang ketiga, untuk mempercepat mesin mencapai temperatur kerja. Jadi begini, ketika mesin motor atau mobil dihidupkan, itu kan lama-lama akan menjadi panas. Nah, panas tersebut akan dihilangkan oleh sistem pendingin sekitar 32% akan menyerap panas tersebut. Nah, selain menyerap panas, sistem pendingin tersebut akan menjaga agar kondisi temperatur dalam mesin itu tetap konsisten antara 80 derajat sampai 90 derajat supaya mesin itu tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Jika mesin dalam kondisi dingin, maka mesin tersebut dibuat jalan tidak akan maksimal. Saya beri contoh, ketika mesin motor dalam kondisi dingin dan kita hidupkan, lalu kita langsung gas atau injak pedal gas tersebut, maka jalannya tidak akan konsisten atau akan tersendat-sendat, atau bahasa saya itu adalah berbet. Nah, sebaliknya ketika mesin motor kita ketika dalam kondisi panas itu akan overheating. Nah, overheating itu menyebabkan antara piston itu meleleh atau sebagainya, sehingga akan mengakibatkan laju dari motor tersebut kehilangan tenaganya. Nah, jadi peran utama dari sistem pendingin tersebut adalah menstabilkan temperatur dari mesin tersebut supaya tidak dingin atau tidak terlalu panas atau overheating, seperti itu. Oke, dan dari sistem pendingin ini ada beberapa komponen-komponen utama, yaitu antara lain adalah satu itu radiator. Radiator di sini berfungsi untuk mengalirkan udara melalui sirip-sirip radiator. Nah, mekanismenya adalah ketika air yang memiliki suhu panas akan disalurkan ke radiator core. Di sini panas akan berpindah ke radiator dan langsung disalurkan ke sirip radiator tersebut. Karena kedua bahan ini merupakan
konduktor saat ada udara yang melewati sirip, maka panas tersebut akan pindah ke aliran udara tersebut. Yang kedua ada tutup radiator. Tutup radiator berfungsi sebagai penutup bagian upper tank radiator sekaligus menjaga tekanan udara di dalam sistem pendingin. Yang ketiga ada selang radiator. Selang radiator berfungsi untuk menyalurkan air dari mesin radiator dan kembali ke mesin lagi. Meski fungsinya menyalurkan air, komponen ini tidak bisa disepelekan. Yang keempat ada termostat. Termostat berfungsi untuk mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. Cara kerja termostat tersebut adalah menutup saluran menuju selang radiator ketika mesin belum mencapai suhu kerja antara 80 derajat Celcius dan membuka secara otomatis ketika suhu mesin mulai panas. Yang kelima ada water jacket. Water jacket berfungsi sebagai tempat untuk menyerap mesin secara merata. Yang keenam ada reservoir tank. Reservoir tank berfungsi untuk menyimpan air pendingin yang mengalami penguapan saat mesin dalam kondisi suhu yang dingin. Air pendingin akan menguap dan mengakibatkan pada peningkatan tekanan udara di dalam sistem. Yang ketujuh ada sistem kipas pendingin yang berfungsi untuk mendinginkan radiator. Prinsip kerjanya adalah ketika cooling fan, yakni dengan mengalirkan udara dari luar melalui sirip radiator. Yang terakhir ada pompa air. Pompa air berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin agar bisa pindah. Oke, dan setelah kita mengetahui fungsi dan komponen-komponen beserta fungsinya dari sistem pendingin, saya akan menjelaskan cara kerjanya. Jadi cara kerja sistem pendingin adalah cairan pendingin yang akan masuk lewat jalur khusus menuju ruang mesin dan menyerap panas tersebut. Setelah itu cairan tersebut akan kembali ke ruang radiator untuk didinginkan kembali dan mengalir lagi ke ruang mesin untuk menyerap panas di sana. Simpelnya untuk mempermudah memahami cara kerja radiator ini adalah ketika panas mesin yang telah diserap dan disimpan oleh media pendinginan akan dilepaskan ke udara bebas, sehingga kalau dilukiskan dalam sebuah diagram itu akan menjadi seperti ini. Jalurnya adalah ketika pembakaran mesin itu akan ke blok mesin yang panas. Nah, ketika mesin panas tersebut di situ peran dari air pendingin atau freon. Nah, cairan tersebut akan mengalir ke radiator. Lalu dari radiator itu akan menjadi udara bebas sehingga mesin dalam kondisi stabil, tidak panas dan tidak dingin. Oke, dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.